Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada video ini kami akan menjelaskan video pembelajaran mata kuliah analisis kompleks. Materi yang pertama yaitu materi fungsi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Aulia Rohma, dengan NIM 22252100086. Materi yang kedua, materi turunan dan sekawan harmonik yang akan dijelaskan oleh Ayu Yuningsi dengan NIM 22252010105. Materi ketiga yaitu limit dan kekontinuan yang akan dijelaskan oleh Nindi Afisa dengan NIM 22252210058. Materi yang keempat, materi fungsi dasar yang akan dijelaskan Nadia Nurfatiah dengan NIM 22252210021. Dan yang terakhir, materi integral yang akan dijelaskan oleh Anggi Ar-Rahman dengan NIM 22252210050. Materi yang pertama mengenai fungsi kompleks. Fungsi kompleks didefinisikan identik dengan fungsi real 1 peubah y sama dengan fx. Namun ada penggantian lambang peubah bebas x oleh z dan peubah tak bebas y oleh w. Dengan demikian, maka fungsi kompleks tersebut dapat ditulis dengan w sama dengan fz, di mana z pada himpunan di bidang kompleks. Misalkan, D himpunan titik pada bidang Z, fungsi kompleks F adalah suatu aturan yang memasangkan titik Z pada anggota D dengan satu dan hanya satu titik W pada bidang W, yaitu Z, W. Fungsi tersebut ditulis W sama dengan FZ. Himpunan D disebut domain dari F, dinyatakan oleh DF, dan FZ disebut range dari F dinyatakan oleh RF, yaitu himpunan FZ untuk setiap Z anggota D. Misalkan, W sama dengan U plus IV adalah nilai fungsi F di Z sama dengan X plus IY, sehingga W sama dengan FZ sama dengan F dalam kurung X plus IY sama dengan U plus IV, sama dengan X, Y plus IV X, Y. Jika koordinat polar R dan theta pada X dan Y digunakan, maka U plus IV sama dengan F dalam kurung RE pangkat I theta, di mana W sama dengan U plus IV dan Z sama dengan RE pangkat I theta, sehingga FZ dapat ditulis FZ sama dengan U dalam kurung R, theta plus IV dalam kurung R, theta. Untuk domain dan range sendiri, domain dari fungsi kompleks adalah himpunan semua bilangan kompleks yang bisa dimasukkan ke dalam fungsi. Misalnya, untuk fungsi fz sama dengan 1 per z, domainnya adalah semua bilangan kompleks kecuali z sama dengan 0. Untuk range-nya dari fungsi kompleks itu sendiri adalah himpunan semua bilangan kompleks yang dihasilkan oleh fungsi tersebut. Misalnya, untuk fungsi fz sama dengan e pangkat z, range-nya adalah seluruh bilangan kompleks kecuali 0, karena eksponensial dari bilangan kompleks tidak pernah sama dengan 0. Untuk contoh-contoh fungsi kompleks, yaitu yang pertama, W sama dengan Z pangkat 2 plus 10. Fungsi dengan domain seluruhnya di bidang Z. Yang kedua, W sama dengan Z pangkat minus 1. Fungsi dengan semua titik pada bidang Z kecuali di Z sama dengan 0. Yang ketiga, W sama dengan mutlak Z atau modulus Z plus I konjugat Z minus Z pangkat minus 2, fungsi dengan semua titik pada bidang Z kecuali di Z sama dengan 0. Yang terakhir, W sama dengan 1 per Z pangkat 2 plus 1. Semua titik pada bidang Z kecuali di Z sama dengan plus minus I. Cukup. Kemudian materi yang kedua, turunan dan sekawan harmonik yang akan dijelaskan oleh Ayu. Kepada Ayu dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu tentang turunan dan sekawan harmonik. Penjelasan pertama tentang turunan. Definisi turunan itu sendiri yakni diberikan fungsi f yang didefinisikan pada daerah D dan Z0 anggota D. Jika diketahui bahwa nilai limit Z mendekati Z0, fungsi Z dikurangi fungsi Z0 dibagi Z kurangi Z0 ada, maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif fungsi f di titik Z0. Dinotasikan sebagai f aksen Z0 atau fungsi pertama
turunan pertama fungsi dari Z0. Jika turunan pertama fungsi Z0 ini ada, maka f dikatakan terdiferensial atau diferensiabel di Z0. Dengan kata lain, fungsi turunan pertama dari Z0 sama dengan limit delta Z mendekati 0, delta F delta F dibagi delta Z sama dengan limit delta Z mendekati 0, fungsi Z0 ditambah delta Z dikurangi fungsi Z0 dibagi dengan delta Z. Jika F terdiferensial di semua titik pada D, maka F terdiferensial pada D. Selanjutnya, definisi dari harmonik dan sekawan harmonik. Fungsi Z sama dengan U X, Y ditambah IV X, Y analitik pada D. Maka U dan V mempunyai derivatif parsial di semua order yang kontinu pada D. Jadi dalam D berlaku C kurang R UX sama dengan VY dan UY sama dengan negatif VX. Karena derivatif parsial dari U dan V kontinu dalam D, maka berlaku VXY sama dengan VYX. Jika dalam UX sama dengan VY dan UY sama dengan negatif VX. Diderivatifkan parsial terhadap X dan Y, maka untuk setiap X, Y anggota D berlaku UXX tambah UYY sama dengan 0, VXX tambah VYY sama dengan 0. Lanjut. Jika F analitik pada D, maka U dan V pada D memenuhi persamaan diferensial Laplace dalam dua dimensi. Do kuadrat V per do X kuadrat ditambah do kuadrat V per do Y kuadrat sama dengan 0. U dan V di mana fungsi Z sama dengan U X, Y ditambah IV X, Y analitik pada suatu domain, maka fungsi Z harmonik pada domain tersebut. Dua fungsi U dan V sedemikian sehingga fungsi Z sama dengan U X, Y tambah IV X, Y analitik dalam suatu domain dinamakan dua fungsi yang harmonik konjugat dalam domain itu. Nah, fungsi harmonik itu harus memenuhi fungsi analitik. Sedangkan fungsi analitik itu harus memenuhi kondisi Cauchy, Riemann, dan kontinu. Cukup dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ayu atas penjelasannya. Kemudian materi yang ketiga mengenai limit dan kekontinuan yang akan dijelaskan oleh Nindi. Kepada Nindi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Materi yang selanjutnya adalah limit dan kekontinuan. Yang pertama ada limit fungsi. Definisi dari limit fungsi adalah apabila titik Z bergerak mendekati titik Z0 pada daerah D dan nilai FZ bergerak mendekati suatu nilai tertentu, yaitu W0, maka dapat dikatakan bahwa limit Z adalah Z menuju Z0 dan dapat ditulis sebagai berikut, yaitu limit Z mendekati Z0, FZ sama dengan W0. Di sini ada catatan penting yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah titik Z0 tidak perlu termasuk dalam domain fungsi F. Yang kedua, peubah Z menuju Z0 melalui sembarang lengkungan K, artinya Z menuju Z0 dari segala arah. Dan yang ketiga, apabila Z menuju Z0 melalui dua lengkungan yang berbeda, maka dapat mengakibatkan FZ menuju dua nilai yang berbeda, yaitu limit F tersebut tidak ada dari Z menuju Z0. Contohnya yaitu nih, misalkan buktikan bahwa limit Z menuju Z0, FZ sama dengan Z0 apabila FZ sama dengan Z. Harus ditunjukkan untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0. Biasanya itu tergantung dari nilai dari epsilonnya. Sehingga mutlak FZ dikurangi Z0 kurang dari epsilon apabila Z dikurangi Z0 apabila mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari delta. Jelas ada delta sama dengan epsilon. Apabila mutlak Z dikurangi Z0 kurang dari delta, maka mutlak FZ dikurangi Z0 kurang dari epsilon. Ini berarti limit Z mendekati Z0, FZ sama dengan Z0. Selanjutnya ada kekontinuan fungsi. Definisinya yaitu misalkan fungsi FZ terdefinisi di D pada bidang Z dan titik Z0 terletak pada interior D. Maka fungsi FZ dapat dikatakan kontinu di Z0 apabila limit Z mendekati Z0 FZ sama dengan F dikali Z0. Fungsi FZ dapat dikatakan kontinu pada suatu daerah R apabila FZ kontinu di setiap titik pada daerah tersebut. Nah, persyaratan ini mengandung arti bahwa fungsi hanya memiliki kontinu pada titik dalam daerah definisinya. Dan fungsi FZ dapat dikatakan diskontinu di titik Z sama dengan Z0 jika salah satu atau lebih persyaratan kontinu tidak
penuhi. Persyaratannya itu yang sebelumnya. Secara implisit, dari definisi kontinuan menunjukkan bahwa jika FZ kontinu di Z, maka FZ terdefinisi pada lingkungan N di Z0. Di sini ada catatan penting yang perlu kalian ketahui, yaitu ada 3 syarat fungsi FZ kontinu di Z0, yaitu yang pertama, Z0-nya itu ada, dan yang kedua, limit Z mendekati Z0 FZ-nya ada, dan yang ketiga, limit Z mendekati Z0 FZ sama dengan FZ0. Contohnya, FZ sama dengan 1 per Z min 2. 1 per Z min 2 diskontinu di Z sama dengan 2. Karena limit Z mendekati 2, FZ sama dengan limit Z mendekati 2, 1 per Z min 2. Sama dengan 1 per 2 min 2. Hasilnya 1 per 0. Nah, F2 ini tidak dapat didefinisikan karena penyebutnya nilainya 0. Maka limit dari 1 per Z min 2 itu tidak ada. Cukup sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nindi atas penjelasannya. Kemudian materi selanjutnya itu materi fungsi dasar yang akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya di sini ada fungsi dasar. Yang pertama, fungsi suku banyak. Bentuk umum dari fungsi suku banyak ini W sama dengan A0 Z pangkat N ditambah A1 Z pangkat N min 1 ditambah sampai A N min 1 Z ditambah AN sama dengan PZ. Yang kedua ada fungsi eksponen. Fungsi eksponen pada bilangan kompleks merupakan perluasan dari fungsi eksponen pada bilangan real, di mana W sama dengan E pangkat Z sama dengan E pangkat X plus YI sama dengan E pangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y. Yang ketiga ada fungsi logaritma. Fungsi logaritma pada variabel kompleks didasari oleh bagaimana menyelesaikan persamaan E pangkat W sama dengan Z dengan W dan Z bilangan kompleks. Yang keempat ada fungsi trigonometri. Dari rumus Euler diperoleh fungsi trigonometri yaitu cos sama dengan 1 per 2 dikali E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ dan sin Z sama dengan 1 per 2I dikali E pangkat IZ dikurangi E pangkat min IZ. Dengan mengubah fungsi trigonometri dalam bentuk seperti di atas, dan dengan memanfaatkan fungsi-fungsi eksponen, maka menyederhanakan dalam bentuk standar bilangan kompleks dapat dilakukan. Selanjutnya, yang kelima di sini ada fungsi trigonometri. Sifat fungsi trigonometri real juga berlaku untuk fungsi trigonometri. Sebagai contoh, kita mempunyai sifat yang pertama itu rumus identitas fungsi trigonometri. Sin kuadrat Z ditambah cos kuadrat Z itu sama dengan 1. 1 plus tan kuadrat Z itu sama dengan secant kuadrat Z. 1 plus kotangen kuadrat Z itu sama dengan cosecant kuadrat Z. Di sini ada sudut negatifnya, di mana sin min Z itu akan sama dengan min sin Z, cos min Z itu akan sama dengan cos Z, dan tan min Z itu akan sama min tan Z. Selanjutnya di sini ada fungsi inverse trigonometri. Jika Z sama dengan sin W, maka W sama dengan inverse sin Z, atau juga disebut dengan inverse sin Z atau arch sin Z. Dengan cara yang sama kita definisikan inverse cos Z, inverse tan Z, dan yang lainnya. Dari rumus trigonometri diperoleh inverse sin Z itu sama dengan 1 per I ln dikali ln IZ ditambah akar 1 min Z kuadrat. Yang kedua ada inverse cos Z itu sama dengan 1 per I ln IZ ditambah akar Z kuadrat dikurangi 1. Yang ketiga ada inverse tan Z, di mana 1 per 2I ln 1 plus IZ dibagi 1 min IZ. Begitu juga dengan cosecant, inverse cosecant Z, inverse secant Z, dan inverse kotangen Z. Selanjutnya di sini ada fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik itu didefinisikan sebagai cos hiperbolik Z sama dengan 1 per 2 dikali E pangkat Z ditambah E pangkat min Z, dan sin hiperbolik Z itu sama dengan setengah dikali E pangkat Z dikurangi E pangkat min Z. Selanjutnya ada fungsi inverse hiperbolik. Misalkan Z sama dengan sin hiperbolik W, maka W sama dengan inverse sin hiperbolik Z, atau biasa disebut dengan fungsi inverse sin hiperbolik dari Z.
dengan cara yang sama, fungsi dari inverse cos hiperbolik dari Z dan fungsi inverse tangen hiperbolik dari Z dan yang lainnya. Yang terakhir di sini ada fungsi logaritma asli atau natural untuk Z sama dengan X plus Y sama dengan ln Z merupakan kebalikan dari fungsi eksponen, di mana W sama dengan ln Z, di mana E pangkat W itu sama dengan Z, dan Z tidak sama dengan 0. Misalkan Z sama dengan RE pangkat I theta, maka ln Z sama dengan ln dikali RE pangkat I theta sama dengan ln R ditambah I theta sama dengan ln mutlak Z sama ditambah I argumen Z. Nilai utama dari ln Z sama dengan ln mutlak Z ditambah I argumen Z sama dengan ln akar X kuadrat plus Y kuadrat ditambah I argumen X ditambah IY. Jadi, jika W sama dengan U ditambah IV dan Z sama dengan R, E pangkat I theta, maka E pangkat W dan sama dengan E pangkat U ditambah IV sama dengan E pangkat U dikali E pangkat IV akan sama dengan R E pangkat I dikali theta. Cukup, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nadia atas penjelasannya. Kemudian materi terakhir mengenai integral yang akan dijelaskan oleh Anggi. Kepada Anggi dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Selanjutnya integral kompleks. Misalkan ft adalah fungsi kompleks dari variabel real t, ditulis sebagai ft sama dengan ut ditambah i kali vt, dengan ut dan vt adalah fungsi real. Jika ut dan vt kontinu pada interval tertutup, maka t di antara a dan b, maka integral a menuju b ft dt sama dengan integral a menuju b ut dt ditambah i dikali integral a menuju b vt dt. Nah, di sini ada sifat-sifat integral kompleks. Yang pertama, real integral a menuju b ft dt sama dengan integral a menuju b real ft dt. Imaginer integral a menuju b ft dt sama dengan integral a menuju b imaginer ft dt. Kemudian integral a menuju b ft dt sama dengan negatif integral b menuju a ft dt. Kemudian nilai mutlak dari integral a menuju b ft dt sama dengan integral dari a menuju b nilai mutlak ft dt. Adapun integral dari a menuju b, k dikali ft dt sama dengan k dikali integral a menuju b ft dt. Berikutnya di sini ada lintasan. Himpunan titik-titik dalam bidang kompleks dapat dinyatakan dalam bentuk parametrik. Nah, di sini ada definisi kurva mulus, di mana dikatakan kurva mulus jika dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real x sama dengan gt, y sama dengan ht, dan t berada di antara alfa dan beta. Sedemikian sehingga turunan x terhadap t sama dengan g aksen t dan turunan y terhadap t sama dengan h aksen t ada dan kontinu dalam interval T di antara alfa dan beta. C disebut lintasan atau pet bila terdiri dari berhingga banyak kurva mulus, di mana C sama dengan C1 plus C2 ditambah dan seterusnya sampai Cn, dengan C1, C2 sampai Cn merupakan kurva mulus. Integrasi garis. Misalkan kurva mulus disajikan dengan X sama dengan GT, Y sama dengan HT, dan T berada di antara A dan B, maka GT dan HT begitupun turunannya kontinu di T di antara A dan B. Kurva C mempunyai arah dari titik awal A ke titik akhir B, dan PXY merupakan suatu fungsi yang terdefinisi di C. Yang pertama, ini ada teorema, jika PXY kontinu di C, maka integral PXY dx sama dengan integral dari A menuju B, P GTHT dikalikan dengan G inverse T dt. Dan integral PXY dy sama dengan integral A menuju B, P GTHT dikalikan H aksen T dt. Yang kedua, integral A menuju B, PXY dx sama dengan negatif integral B menuju A, PXY dx. Dan yang ketiga, jika PXY dan QXY kontinu di C, maka integral PXY dx ditambah integral QXY dx sama dengan integral dari penjumlahan PXY dan QXY dx. Nah, yang terakhir, integral lintasan kompleks. Diberikan fungsi fz sama dengan uxy ditambah i kali v xy dengan u dan v merupakan fungsi dari t yang kontinu sepotong-potong pada t
T di antara A dan B. Integral fungsi fz sepanjang lintasan C dengan arah dari Z sama dengan alfa sampai Z sama dengan beta adalah integral dari alfa menuju beta fz dz sama dengan integral dari A menuju B f gt plus I dikali ht dikalikan dengan G inverse T ditambah I kali H inverse T dt. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggi atas penjelasannya. Itu dia penjelasan materi dari kelompok 3 mengenai materi pembelajaran mata kuliah analisis kompleks. Sekian video pembelajaran dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.